Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillah istafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Berlanjut ke materi selanjutnya, yakni materi tentang unsur beriman kepada Allah dengan benar. Yang keempat ialah dengan beriman kepada asma wa sifat. Asma berarti nama-nama, sifat udah kayak bahasa Indonesia, sifat artinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus mengenal nama-nama yang baik, Asmaul Husna, dan sifat-sifat Allah yang baik. Pertama, saya jelaskan tentang sifat. Segala bentuk kemuliaan, segala bentuk kesempurnaan yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sifat-sifatnya. Dulu kita pernah belajar dinyanyiin 20 sifat wajib bagi Allah. Ada banyak sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cuma 20. Cuk, kita coba nyanyiin bagaimana. Kidam bako mukhalafatu bil hawadisi kiyamu binafsi wadaniyat kurat iradat hayat sama basar kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basirun mutakalliman. Sifat wajib yang pertama, wujud, artinya ada. Zaman sekarang banyak dari dulu sebenarnya orang yang namanya ateis, yang gak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gak percaya sama Tuhan. Bayangin, dia gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Segala sesuatu yang ada tentu ada yang nyiptain. Yang kecil aja nih, yang kecil. Nih, saya ambil pulpen. Pulpen, percaya kamu ada yang nyiptain pulpen? Iya, Pak. Tahu siapa yang bikin pulpen? Enggak, Pak. Tapi yakin kalau ini ada yang nyiptain? Iya, Pak. Pulpen aja yang sederhana, yang kecil, ada yang nyiptain walaupun kita nggak tahu. Apalagi matahari, apalagi alam semesta ini, manusia dari pertama mulanya. Maka pastilah ada pula yang nyiptain. Karena segala sesuatu ada, pasti ada yang bikin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuatnya. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah qidam. Apa artinya qidam? Qidam berarti dahulu. Qidam berarti permulaan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mendahulunya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama.
Coba lihat tuan-tuan lain, ada yang punya bapak, berarti hebatan bapaknya yang dia yang lahirin. Masa Tuhan kalah hebat? Ada Tuhan yang punya anak, anaknya banyak, ada 3. Repot-repot, dan itu Tuhan mesti anaknya dia tuh. Tuhan kerepotan, ya masa begitu? Ada Tuhan yang punya ibu, hebatan ibunya daripada dia ngelahirin. Sifat Allah yang ketiga ialah baqa, yang berarti kekal. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya kekal. Kadang ada Tuhan-Tuhan yang lain. Masa Tuhan mati? Tuhan mati bagaimana ngurusin ciptaan? Tuhan udah mati. Ya Tuhan-Tuhan udah pada gak ada semua. Maka cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas, layak dan harus kita sembah. Sifat berikutnya wujud dan baqa mukhalafatun lil hawadithi, mukhalafatun lil hawadithi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat berbeda dibandingkan dengan lain sesuatunya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupainya. Kalau Tuhan sama-sama manusia, ya sama kita sama Tuhan betul. Maka Tuhan bukan manusia. Tuhan masih di matahari. Ada orang di matahari. Pas lagi malam udah gak ada matahari. Masa Tuhan hilang? Tuhan katanya raja, katanya jadi Tuhan. Mati, kalah. Ya raja, masa Tuhan kalah? Tuhan mati. Ada yang bilang, nah ini ada zaman sekarang yang salah paham. Akhirnya dia bilang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di arsy, bahwa Allah duduk punya singgasana di arsy. Nggak boleh. Namanya kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Nggak boleh kita bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala duduk. Nggak boleh. Namanya mujassimah itu, nyerupain Allah dengan yang lainnya. Ada yang bilang lagi, maka ayat yang wallahu istawa ala istawa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jadi istawa di sini bukan berarti dia duduk, tapi istaulah Allah menguasai. Jadi model takwil. Ada lagi yang bilang bahwa yadullah fawqa aydihim, diartikan sebagai tangan Allah di atas tangan-tangan. Belum ngatain tangan, ya Allah punya tangan. Gak boleh. Maka ya di bisni bagi nasrullah, pertolongan Allah di atas segala. Tidak boleh kita menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk apapun itu. Kita akan bahas tentang asma. Asma berarti nama-nama. Asmaul husna, nama-nama yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki lillahi tis'ah wa tis'una isman. Allah Subhanahu wa ta'ala punya 99 nama. Mi'ah illa wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang hafal, barang siapa yang meneladani, barang siapa yang menjaga nama-nama Allah tersebut, dakhala jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak enggak itu? Enak. Apal doang, Pak, bukan cuma apal doang. Teladanin. Yuk sama-sama kita dengerin ya Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Satu, Al-Alim, yang artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
baik nyata, baik tampak maupun tersembunyi, baik yang udah diucapin maupun yang dalam hati, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Allah tahu. Ilmu manusia kalau dikumpulin semua nih nggak ada apa, baru sedikit banget dari ilmu Allah. Maka nggak boleh kita sombong. Merasa paling pintar di kelas, hati-hati. Merasa paling jago bahasa Inggrisnya, hati-hati. Merasa paling hebat silatnya, hati-hati. Merasa paling ganteng mukanya, hati-hati. Merasa paling tinggi besar yang lain kuntet-kuntet, hati-hati. Merasa paling itu nggak boleh. Kuliah bersyukur, nggak boleh dalam kita merasa paling hindari itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Nggak boleh kita merasa paling itu. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Alim, maka hendaklah selalu mohon doa ketika belajar. Mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kita ilmu. Kalau Allah nggak kasih nggak turun ilmu kita dari Allah. Berusaha tambah ilmu dengan memohon doa, mengharap ridhonya supaya kita menjadi lebih hamba-hamba yang bertakwa. Asmaul Husna berikutnya yakni Al-Khabir, yang berarti maha teliti, maha waspada. Maha teliti, maha waspada. Bayangkan berapa juta manusia yang Allah cintai, berapa miliar yang udah Allah cintai. Nggak pernah Allah ketukar mukanya lagi. Tiap orang bagaimana? Nggak ada yang sama bentuk mukanya kita. Yang kembar aja ada bedanya, yang kembar aja ada bedanya. Bahkan kualitas ketakwaan seseorang Allah tahu. Allah tahu sampai ke kualitas takwaannya orang Allah tahu. Seteliti itu Allah Subhanahu. Bagaimana cara kita meneladaninya? Semoga kita harus teliti juga dalam mengerjakan tugas-tugas, belajar dari sifat Al-Khabirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang berikutnya yakni As-Sami', yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Tidak ada suara apapun di alam semesta kecuali Allah dengar. Bahkan suara dalam hati kita pun Allah tahu. Suara yang ada di dalam gua yang paling gelap tengah malam Allah tahu. Suara daun yang jatuh Allah tahu. Suara air gemericik airnya Allah tahu. Allah dengar semua itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Tidak ada suara apapun di alam semesta kecuali yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampak maupun tak tampak. Dalam meladeni sifat As-Sami', hendaklah kita pergunakan telinga kita sebaik-baiknya sesuai yang Allah ridhai. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang tidak Allah sukai. Yang keempat, Asmaul Husna berikutnya Al-Basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat. Tidak ada segala sesuatu di alam semesta yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor semut di tengah malam, semut hitam gelap di tengah malam sendirian ngumpet di bawah batu, Allah lihat. Apalagi kita. Maka berusahalah kita dalam kondisi konsep ihsan, melakukan ibadah, melakukan segala sesuatu layaknya dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kalau mau melakukan maksiat, malu kalau melakukan kejahatan. Itulah konsep daripada Al-Basir. Semoga kita bisa meladeni sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, yang mulia ini. Jadi hamba-hamba yang bertakwa sesuai dengan tuntutan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe
lonceng jangan lupa klik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.